Halo manusia, kembali lagi bersama saya Manusia Hybrid. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Beast yang mengisahkan tentang seorang bapak yang memiliki hubungan kurang baik dengan anaknya dan ingin memperbaiki dengan cara mengajaknya jalan-jalan ke Afrika Selatan. Namun yang terjadi malah sesuatu yang membuat kita pemasaran. Panaskan kopi, siapkan rokok, duduk dengan santai. Gak perlu makan popcorn karena saya tahu Anda akan sulit untuk mencarinya. Lanjut. Awal mula kita diperlihatkan dengan sekelompok pemburu yang berusaha memerangi kawanan singa di malam hari. Setelah membunuh banyak singa, mereka pun pulang ke markas. Namun beberapa di antara pemburu itu masih berada di sekitar kawasan tersebut dikarenakan ada seekor singa lagi yang berhasil kabur. Ia malah menemukan rekannya yang tampak terluka parah akibat serangan singa yang berhasil kabur tadi. Lalu tiba-tiba inilah dia, Beast. Kita langsung diperlihatkan dengan tokoh utama kita bernama Dr. Ned Samuel. Ia adalah seorang dokter yang memiliki 2 putri, si adik bernama Nora Samuel dan si kakak bernama Meredith Samuel. Kita singkat aja. Ned sedang berlibur ke Afrika Selatan bersama 2 orang putrinya. Sesampainya di Afrika Selatan, mereka langsung disambut hangat oleh seorang teman yang bernama Martin Battles. Ia adalah seorang ahli biologi serta manajer cagar alam. Menggunakan sebuah mobil yang pastinya sudah dibiayai oleh pembuat film, mereka pun langsung menuju penginapan yang dulunya adalah tempat istrinya Ned dibesarkan. Di sana Ned melihat foto-foto istrinya yang dipajang di penginapan tersebut. That place is a real mess. You have to excuse it. Right here, you know what that is? That's you. Beautiful. Where'd she shoot this one? Saat malam tiba, terkuaklah bahwa hubungan Ned bersama Meredith tidak baik-baik saja. Jadi pada awalnya Ned dan istrinya bercerai. Lalu Ned memutuskan untuk pergi meninggalkan istri dan kedua anaknya tanpa mengetahui bahwa istrinya telah mengidap penyakit kanker stadium akhir. Hingga istrinya pun meninggal. Karena itulah Mer dan Nora membenci Ned. It was 5 years ago. Sorry, I meant Brett. You missed it because you had already left us. No. I brought this up, not in front of Nora. Setelah itu, Ned curhat dengan Martin hingga mengeluarkan air mata akibat anak-anak yang benci kepadanya dan selalu menyalahkannya. Home. I failed those kids. Esok harinya, Martin mengajak Ned dan 2 anaknya untuk mengunjungi kawasan cagar alam untuk melihat satwa liar yang luar biasa. Now you're ready for safari. There we got mini nugget Nora. Look at that, just waterbuck. Di perjalanan, Nora dan Mer sangatlah bahagia. Ia bernyanyi dan memotret seluruh hewan-hewan yang terlihat sampai akhirnya mereka semua tiba di tempat kawasan singa. Families that worked in the mine over there. Oh ya, kawasan tersebut berada di sebuah lembah dekat bangunan tua yang sudah tidak terpakai. Di sana mereka juga didampingi oleh pria yang bernama Banji. Ia adalah teman Martin yang tadi sudah janjian dengan Martin agar bertemu di tempat ini untuk memperkenalkan kawanan singa itu kepada Ned dan kedua anaknya. Hey boys. Wait, I see you boys. Kawanan singa itu sedang bersantai di bebatuan karena sehabis berburu. Singa betina yang bertugas sebagai pemburu, sedangkan singa jantan bertugas untuk menjaga daerah kekuasaan dari singa-singa lain. Martin pun mendekati kawanan singa tersebut, namun tiba-tiba baik-baik saja. Ya, singa itu sudah kenal lama dengan si Martin. Namun setelah itu terlihat ada seekor singa betina yang sangat temperamen karena kakinya terluka dan pincang. You okay, my girl? Okay. Martin ingin mengobatinya, namun singa tersebut tidak ingin didekati dan Martin pun menyuruh Banji untuk memberitahukannya kepada dokter hewan lalu pergi dari sana. Poachers. Illegal hunters. Menurut Martin, jika dilihat dari jauh, sepertinya singa betina itu terluka akibat tembakan peluru dari pemburu ilegal. Pemburu ilegal itu sangat meresahkan, karena pada awalnya ia hanya memburu gajah dan badak, namun kini mereka beralih untuk memburu singa karena harga cakar, tulang, dan giginya sangat mahal jika dijual di black market.
Maka dari itu Martin pun mengajak Ned dan dua anaknya untuk menanyakan dan menyelidiki dengan mendatangi sebuah desa bernama Tsonga yang kebetulan jaraknya tidak jauh dari cagar alam. Okay, so Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan sebuah bara dari kayu bakar yang masih hangat. Where's everybody? Namun tak menemukan satu orang penduduk pun. Padahal Martin bercerita awalnya kampung Tsonga adalah kampung yang ramai penduduknya. Mereka pun terus mencari sampai akhirnya What did this? only thing that makes any sense. ya, mereka pun menemukan banyak korban jiwa seperti luka itu disebabkan oleh serangan singa. Namun Martin masih meragukan hal itu karena sesuai dengan pengalamannya, singa tak pernah menyerang sebuah desa. Maka dari itu mereka pun ingin pergi dan ingin melaporkan itu semua. Namun tiba-tiba Nora menghilang. Hey, Nora, we gotta go. Nora, come on! Hey, Nora! Nora! Nora melihat jasad manusia yang bersimbah darah beserta bangkai ternaknya sendiri. Bungie, come in. Smart. Di perjalanan pulang, Martin menghubungi Bungie namun tak mendapatkan balasan darinya. Lalu mereka menemukan sebuah warga dari desa Tsonga yang menghalangi mobil mereka. Orang itu bercerita bahwa ia diserang oleh singa. His name is Mutende. Ned mengambil obat dari mobil dan berusaha membantu pria tersebut, namun usaha Ned gagal, yang akhirnya pria itu pun mati di tempat tersebut. Sedangkan Martin telah memasuki hutan. Di sana Martin menemukan sebuah jejak kaki seekor singa. Run! Karena mendengar suara tembakan dari Martin, Ned pun menghampirinya dan begitu juga dengan Mare yang ikut-ikutan menyusul untuk membantu ayahnya dan meninggalkan Nora sendirian di dalam mobil. Namun tiba-tiba seekor singa pun mengejar Ned. Ned pun berlari ke arah mobil sambil menyuruh Mare untuk balik ke dalam mobil. Karena panik dan sempat dicakar oleh singa, Ned pun menyuruh Mare untuk menginjak pedal gas mobilnya hingga akhirnya mereka pun pasrah dan hanya berdiam diri di dalam mobil tersebut karena sekarang mobil itu sudah rusak dan tidak bisa keluar karena takut jika si singa menyerangnya kembali. Oh, my leg, you got me good. Are we trapped here? No. Tak selang lama, tiba-tiba ada panggilan hati dari Martin. Martin berbicara kepada Ned bahwa ia sekarang sudah sekarat dan harus pasrah. Ia tidak bisa berjalan karena si singa telah mengoyak pahanya. Just came out of nowhere, you know. Mendengar hal itu, Ned berniat menjemputnya, namun Martin melarangnya karena singa tersebut masih berkeliaran di depannya. Martin pun mengatakan bahwa rasa sakit pada pahanya sudah terasa sampai ke tulang, dan darahnya terus mengalir walaupun pahanya sudah diikat kencang dengan sebuah ikat pinggang. It's not really helping. Do you have your lighter on you? That Zippo? Ned pun menyarankan Martin untuk memanaskan pisau miliknya sepanas mungkin, lalu menempelkan pisau tersebut ke pahanya agar darah berhenti mengalir. Jeritan Martin itu terdengar secara jelas dan langsung oleh Ned yang membuat Ned yakin bahwa keberadaan Martin tak jauh darinya. Setelah itu Ned pun mencari barang di dalam mobil untuk membantu Martin hingga ia menemukan sebuah senapan bius dari dalam koper. Mereka pun merakit senjata itu hingga senjata itu pun siap untuk digunakan. Lalu Ned dengan senapan biusnya menaiki rooftop mobil untuk melihat sekeliling. Stay away from the broken window. Saat melihat keadaan sekitar dengan teropong, Ned pun menanyakan ciri-ciri tempat keberadaan Martin. Martin pun berkata bahwa ia berada tepat di bawah menara pemburu. Karena terlalu lama mencari, tiba-tiba Mare keluar dari mobil untuk menjemput Martin. Dan tanpa mereka ia sadari, ternyata di balik bukit itu sudah terlihat singa yang akan menyerang Ned. I'm not going anywhere. I'll do it. Dad! It's here! It's here! Beruntungnya Ned terjatuh dan langsung berlindung di bawah kolong mobil yang membuat singa itu sibuk menyerang Ned.
Beruntungnya Ned terjatuh dan langsung berlindung di bawah kolong mobil yang membuat singa itu sibuk menyerang Ned. Kesempatan tersebut digunakan Mer untuk segera menjemput Martin yang sedang terluka di sana. Karena melihat ayahnya yang terus diserang, Nora pun langsung mengambil bius lalu menancapkannya ke pantat si singa tersebut yang membuat singa itu pergi dari sana. Dad, are you okay? Man, come in! Hey, man, can you hear me? Tak lama kemudian, Mer bersama Martin pun tiba. Martin yang terluka itu pun langsung diobati oleh Ned, hingga Martin pun dibuat pingsan akibat tak kuat menahan efek dari alkohol yang mengenai lukanya tersebut. Nora, are you sure you put a dart in there? Saat sore tiba, singa itu pun terlihat kembali dan sedang mengawasi mereka dari balik tebing karena efek biusnya yang sudah habis. Hello, is anyone... Hingga malam pun tiba. Martin yang sudah sadar langsung berkata kepada Ned dan berasumsi bahwa penyebab singa menyerang manusia hanya ingin balas dendam. Karena singa tersebut hanya membunuh namun tidak memakan manusia. Dan itu disebabkan karena para pemburu ilegal tersebut. I've got to get my girls out of here. I can't help you. Barely feel my leg. Malam pun semakin larut. Di saat mereka tidak tahu harus mau ngapain, tiba-tiba mereka melihat mobil yang berada di dekat mereka. Sekumpulan orang tersebut ternyata adalah pemburu ilegal. Namun mereka tidak ada pilihan lain. Ned pun keluar dari mobilnya lalu memohon kepada mereka agar bersedia untuk membantunya dengan memberikan sebuah imbalan berupa uang senilai $4.000 Amerika. But what? Brother, can I pay you? Para pemburu itu pun setuju dan mulai mengecek siapa saja yang ada di dalam mobil Ned. Namun mereka tiba-tiba membatalkan perjanjian tersebut karena melihat Martin yang ada di dalam mobil itu. Ternyata pemburu itu benci kepada Martin karena Martin pernah membunuh 3 orang dari anggota mereka. Pemburu itu pun langsung menodongkan senjata ke arah Ned dan memukul Ned. Pada saat yang sama, tiba-tiba akibat peristiwa itu, para pemburu pun menghiraukan Ned. Ia pun disibukkan untuk menembaki singa itu dan banyak juga di antara para pemburu yang tewas akibat serangan singa tersebut. Sedangkan Ned berusaha untuk mencuri mobil pemburu itu. Namun sayang kuncinya tidak ditemukan di dalam mobil. Dan Ned pun terpaksa harus mencari kunci tersebut dari saku salah satu pemburu dengan cara mencarinya ke tengah hutan. Dad, please be careful. Di tengah perjalanan, Ned pun melihat singa tersebut dari jauh. Dan ketika Ned hendak bersembunyi, ia pun tak sengaja menyentuh sebuah barang yang tergantung di sebuah pohon. Beruntungnya, kejadian tersebut tidak membuat singa itu menghampirinya. Namun tiba-tiba, HT yang Ned bawa dihubungi oleh anaknya yang khawatir akan dirinya. Can you hear me? Setelah kejadian itu, akhirnya Ned pun berhasil menemukan kunci tersebut dari balik saku pria pemburu yang telah tewas. Ned pun langsung memberikan kabar baik itu kepada putrinya yang menunggu di mobil dan langsung kembali berjalan menuju mobilnya. Di sisi lain, Martin, Mer, dan Nora yang masih menunggu Ned di dalam mobil, tiba-tiba mereka dihampiri oleh singa gila tersebut. Stay still. Ya, mobil itu pun langsung jatuh ke jurang dan Martin pun terjebak di dalam mobil itu bersama si singa gila itu. Beruntungnya Martin masih hidup, tapi celakanya singa itu juga masih hidup. Dan pada saat itu bahan bakar mobil itu sedang menetes. Martin pun melakukan sesuatu yang sudah pasti bisa Anda tebak. Adegan menegangkan itu pun diakhiri dengan matinya Martin serta singa itu dengan cara terbakar. Ned baru saja tiba dan melihat bahwa Mer terkena cakaran di pinggangnya, sedangkan Martin yang sudah mengorbankan dirinya demi Ned dan kedua anaknya.
Ned yang melihat Martin terbakar secara hidup-hidup, ia pun hanya bisa bersyukur karena ini hanyalah film. Lanjut, esok harinya, Ned memacu mobil curiannya kemarin untuk segera kabur dari tempat itu bersama kedua anaknya. Namun di pertengahan jalan, Mer selalu merengek kesakitan akibat luka pada pinggangnya tersebut. Ned pun memutuskan untuk memberikan pertolongan pertama kepada Mer di sebuah bangunan tua dekat lembah. Find something to dress the wound. Nora, come on. Gotta find something to fix you up first. You understand? Keep going, honey. Oh, last night? No, yes, but they're not gonna come. All right, get that ready for me. All right, girls, listen. I'm gonna go look around and see if I... Setelah membersihkan luka Mer, Ned pun berkeliling untuk mencari air di tempat tersebut. Tiba-tiba singa yang kemarin terbakar itu belum mati dan hendak menyerang Mer dan Nora. Kedua anak itu pun langsung mencari tempat bersembunyi hingga akhirnya ia pun berteriak memanggil ayahnya. Ned dengan sigap menarik pelatuk senjata apinya ke arah singa itu hingga singa itu pun kabur. Lalu Ned membawa kedua anaknya untuk berlindung di sebuah tempat yang lebih aman, lalu meninggalkan kedua anaknya di sana. Ned yang sadar bahwa singa itu tidak akan bisa dihentikan, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertarungan Ned melawan singa brutal tersebut. Ned dengan sebilah pisau menantang singa gosong tersebut dan memancingnya untuk mengikuti Ned hingga ke tempat terbuka. Pertarungan antara Ned melawan singa pun dimulai. Singa dengan brutal menyerang Ned berkali-kali hingga Ned pun tak tahan. Dan akhirnya ya, inilah maksud dan tujuan Ned membawa singa gosong tersebut ke sini. Singa jantan yang menguasai daerah ini akan melindungi dan tidak akan membiarkan singa lain masuk ke daerah kekuasaannya. Dan akhirnya, singa gosong itu pun tewas, begitu juga dengan... tunggu dulu. Ned ternyata telah dibawa ke rumah sakit dan dalam keadaan yang telah sadar. Ya, Ned pun selamat, begitu juga dengan kedua anaknya yang berada di depannya. Mer dan Nora sangat bangga kepada ayahnya yang berani dan rela berkorban demi menyelamatkan anaknya. He would have been proud of you too. Lalu film pun ditutup dengan foto mereka bertiga di tempat yang sama saat ibu mereka berfoto dahulu kali. Tamat. Jujur film ini kurang membuat merinding saya pribadi. Namun setelah saya menceritakannya kembali kepada teman-teman, menjadi merinding sendiri gitu. Entahlah, saya kurang jelas dan kurang paham cara menyampaikannya kepada teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua yang merasakan sesuatu, entah itu gigitan nyamuk di kamar kalian, entah apa itu, saya pun tidak tahu. Maka dari itu katakanlah sesuatu di kolom komentar agar saya tahu apa yang terjadi pada diri Anda pada saat menontonnya. Oke lah manusia, saya Adriano Jordiano numero 1, pendiri Manusia Hybrid, mengucapkan salam masakan Padang untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Bye-bye. Terima kasih.